Seorang pelaut sejati adalah seseorang yang memiliki keberanian, ketahanan, dan pengetahuan mendalam tentang lautan. Mereka memiliki kemampuan untuk menavigasi lautan yang luas dan menghadapi tantangan yang muncul di perairan terbuka. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Apel gelar pasukan, prajurit dan unsur Koarmada 2 siap melaksanakan Lat of Slagap. Dalam rangka memastikan kesiapan prajurit maupun unsur-unsur Koarmada 2 yang terlibat latihan operasi laut gabungan atau Lat of Slagap tahun anggaran 2024, Pangkoarmada Republik Indonesia Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CRMP didampingi Pangkoarmada 2 selaku Wadir Lat of Slagap Laksda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin apel gelar pasukan bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pangkoarmada Republik Indonesia selaku Dirlat of Slagap menyampaikan bahwa pada Lat of Slagap tahun 2024 akan dilaksanakan penembakan senjata khusus untuk uji coba kemampuan sistem senjata yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, sekaligus mengasah kemampuan tempur personel pengawak alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Melaksanakan update analisa daerah operasi, Komandan Satgas MTF TNI Konga 28O Unifil kunjungi UNFICYP Headquarter. Komandan KRI Diponegoro 365 Letkol Laut Pelaut Wirastio Haprabu yang juga merupakan Komandan Satgas Maritim Task Force MTF TNI Konga 28O Unifil melaksanakan update analisa daerah operasi dengan mengunjungi United Nations Peacekeeping Force in Cyprus Headquarter di Nicosia, Cyprus. UNFICYP merupakan misi perdamaian PBB yang paling tua di dunia yang berdiri sejak tahun 1964 dan sampai dengan saat ini sudah memasuki usia yang ke-60 tahun. Kegiatan yang didampingi oleh UNPOL Patrol Officer Ledra Station Sector 2 Bribka Bagus Gading Setiana ini dalam rangka info sharing perkembangan situasi di daerah operasi Cyprus dan sekitarnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat Cyprus merupakan salah satu pelabuhan sebagai tempat singgah dan bekal ulang bagi unsur-unsur MTF serta akan dijadikan safe haven bagi para warga negara Indonesia di Lebanon apabila rencana evakuasi diberlakukan. KAS Koarmada 2 terima kunjungan kerja Dirjen Ideologi dan Politik Lemhanas RI. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo diwakili oleh KAS Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CRMP menerima Kortusi Kol Dirjen Ideologi dan Politik Lemhanas RI Brigjen TNI Aloysius Nugroho SSEMM beserta staf. Pertemuan tersebut bertempat di ruang VIP Nala Koarmada 2 Surabaya. Dalam pertemuan singkat tersebut, KAS Koarmada 2 mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Ideologi dan Politik Lemhanas RI beserta staf yang telah meluangkan waktunya untuk berkunjung di Koarmada 2. Selamat datang dan terima kasih atas kunjungan serta silaturahmi yang dilaksanakan. Semoga kunjungan ini dapat mengintensifkan komunikasi dan menjalin kerjasama yang berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan Koarmada 2. Kaposali Koarmada 2 sebagai narasumber FGD, skenario potensi konflik Taiwan dan mitigasi bagi Indonesia. Kapok Sahli Koarmada 2 Laksma TNI Widianto Pudio Purnomo SH MH mewakili Pangkoarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo sebagai narasumber FGD Kajian Strategik Jangka Panjang Ditjen Ideologi dan Politik Dep Ijen Strat Lemhanas RI tahun anggaran 2024 dengan topik pembahasan tentang skenario potensi konflik Taiwan dan mitigasi bagi Indonesia
yang berlangsung di ruang Singosari Hotel Wyndham, Surabaya. Adapun diskusi terarah atau focus group discussions diadakan dengan 2 sesi, yakni FGD 1 kerawanan dan kesiapan wilayah 2 pertahanan keamanan sebagai wilayah terdampak potensi konflik Taiwan, dan FGD 2 kerawanan ekonomi pada potensi konflik Taiwan bagi Indonesia. Kasko Armada 2 hadiri upacara tabur bunga memperingati Hardikal ke-78 tahun 2024 dan halal bihalal keluarga besar PBNU Jawa Timur. Peringati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Hardikal ke-78 tahun 2024, Kepala Staf Koarmada atau Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CRMP didampingi Wakil Ketua Daerah Jalas Senastri Armada 2 Nyonya Wati Iswarto mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri upacara tabur bunga yang dipimpin oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Dankodik Latal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah, bertempat di Taman Makam Pahlawan 10 November Jalan Maijen Sungkono nomor 190 Dukuh Pakis, Surabaya. Selesai pelaksanaan upacara tabur bunga dilanjutkan dengan pemberian bingkisan tali asih kepada para pengurus Taman Makam Pahlawan 10 November. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CRMP menghadiri acara halal bihalal keluarga besar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam rangka menyambung tali silaturahmi dengan instansi-instansi dan para pengurus NU Jawa Timur untuk meningkatkan ukhuwah persaudaraan dan kebersamaan seluruh Forkopimda Jatim, bertempat di Auditorium Kiai Haji M. Hashim Asy'ari, Gedung PWNU Jatim Lantai 3, Gayung Sari, Kota Surabaya. Pangko Armada 2 hadiri pra TFG PAM KTT WWF ke-10. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo selaku Komandan Satuan Tugas Laut pada kegiatan PAM Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum WWF ke-10 menghadiri Pra-Tactical Floor Camp atau TFG yang digelar di Aula Gatot Subroto, Markas Besar TNI. Pangko Armada 2 dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Koarmada 2 sebagai perwakilan dari TNI Angkatan Laut akan memastikan semua siap mulai dari prajurit, alutsista hingga strategi dalam menjaga keamanan di perairan Bali. Diharapkan KTT WWF ke-10 dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Kasko Armada 2 pimpin apel gelar kesiapan Latma Join Minex Pandu 2024. Dalam rangka memastikan kesiapan prajurit maupun unsur-unsur Koarmada 2 yang terlibat Latma Join Minex Pandu tahun anggaran 2024, yakni KRI Pulau Fani 731, KRI Pulau Vanildo 732, dan Satko Paska Koarmada 2, Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CRMP menerima apel gelar kesiapan bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Pangko Armada 2 dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kasko Armada 2 menyampaikan bahwa latihan ini menitik beratkan pada pemburuan ranjau dan tindakan perlawanan ranjau untuk memberikan dukungan timbal balik dan tujuan bersama dalam mengatasi krisis, kontingensi dan kegiatan peranjauan dalam keamanan maritim dengan menggunakan standar taktik, teknik, dan prosedur. Kasko Armada 2 hadiri apel bersama wanita TNI. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CRMP menghadiri syukuran apel bersama wanita TNI dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2024 bertempat di Gedung Panti Cahaya Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Acara diawali dengan sambutan Komandan Garnisun Tetap 3 Surabaya, Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Bay, mengatakan apel bersama wanita TNI ini merupakan agenda tahunan wanita TNI
yang memiliki nilai historis pada setiap 21 April dalam rangka mengenang kembali hari lahirnya pahlawan emansipasi Ibu Raden Ajeng Kartini. Diharapkan kepada seluruh prajurit wanita TNI untuk senantiasa meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional agar dapat menempatkan diri secara profesional dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit TNI dan tugas sebagai ibu dalam rumah tangga, khususnya dalam menyiapkan keluarga dan anak yang berkualitas. Keduanya sama penting karena keduanya menyangkut kepentingan bangsa dan negara. KRI Diponegoro 365 yang saat ini tergabung dalam Satgas Maritim Task Force TNI Konga 28O Unifil di bawah pimpinan Letko Laut Wirastio Prabu SEDWC melaksanakan latihan casualty evaluation dan winching exercise bersama Lebanese Armed Forces Air Force yang dilaksanakan di wilayah Area of Maritime Operation perairan Mediterania, Lebanon. Pelatihan bersama itu sendiri merupakan salah satu implementasi dari tugas utama unsur MTF Unifil yang dimandatkan oleh PBB, yaitu memberikan pelatihan kepada prajurit LAF guna meningkatkan kemampuan serta keterampilan mereka dalam melaksanakan tugas di wilayahnya. Satu helikopter Bell 212 dengan call sign Phoenix yang merupakan unsur dari 5th Squadron of LAF-AF terlibat dalam skenario latihan, di mana heli melaksanakan hover dan winching di atas geladak dengan menurunkan stretcher dan rescue yang disimulasikan bahwa ada korban yang membutuhkan pertolongan pertama. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali meninjau secara langsung pelaksanaan latihan operasi laut gabungan atau LATOPS Lagap tahun 2024 yang digelar di perairan Laut Bali. Dalam pelaksanaan LATOPS Lagap yang dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan 9 Mei 2024, unsur-unsur dari Koarmada 2 yang telah tergabung dalam latihan berhasil melaksanakan penembakan senjata khusus dengan aman dan lancar. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Latihan Tempur Marinir atau Puslatmar 3 Pasuruan. Melalui kunjungan ini, Kasal didampingi Pangku Armada 2 meninjau airstrip, meninjau daerah latihan prajurit marinir, dilanjutkan pemberian tali asih kepada perwakilan warga Prokimal dan diakhiri dengan foto bersama. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali melaksanakan kegiatan sosial untuk masyarakat pesisir Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Angkatan Laut ke-78 bertempat di Museum Pusat TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan ini, Pangku Armada 2 bersama Kasal secara langsung membagikan ratusan paket sembako kepada perwakilan masyarakat di wilayah Bangkalan Madura dan di wilayah Perak, Surabaya. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jales Veva, Jaya Mahir.